الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر الحاضرين جماعة جمعة رحمكم الله الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah, salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Kembali saya khatib mengajak pribadi dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, karena sungguhnya kemuliaan kita di sisi Allah hanya dilihat dari keimanan dan ketakwaan kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan seluruh perhatian kita terhadap ibadah Jumat menggolongkan kita ke dalam golongan al-mu'minin al-muttaqin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pada kesempatan Jumat kali ini, saya akan mentadaburkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil huti idh nada wa huwa maqdhum. Shadaqallahul azim. Apabila kita saksikan terjemahannya, bahwa ayat ini turun kepada Nabi SAW agar beliau bersabar. Fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah atas ketentuan dan ketetapan Rabbmu. Mengingat kalau baginda Nabi di dalam menjalankan tugas kehidupannya sebagai seorang da'i yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah mengajak umat ini. Kemudian Allah memberikan contoh, walaupun dalam hadis Bukhari tidak berarti Zannun atau Nabi Yunus itu sosok yang buruk dan kita lebih baik darinya, tapi dalam ayat ini mengenai kesabaran berdakwah, wala takun kasahibil hut, jangan engkau seperti Nabi Yunus sahibul hut atau Zannun, karena Zannun atau sahibul hut adalah seorang nabi yang ditelan oleh ikan besar di dalam lautan. Kenapa dalam ayat lain dikatakan idzahaba mughadiban? Karena beliau dengan kekecewaan dan kemarahan kepada kaumnya yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka saat beliau ingin meninggalkan kaumnya dan menaiki bahtera, kemudian saat terjatuh di lautan dan akhirnya ditelan oleh hut atau ikan besar atau ikan paus, kemudian
Saat itu Dhannun atau Nabi Yunus alaihi salam fi ghamaratil bahr, di gemuruhnya dan kegelapan lautan, mendengar lautan bertasbih li aliyil qadir, kepada zat yang maha tinggi dan maha kuasa. Kemudian saat mendengar tasbih dari lautan, kemudian Nabi Yunus pun tersadar dan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Dan saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, ternyata tasbih yang diucapkan oleh Nabi Yunus itu sampai menggetarkan langit, sehingga malaikat mendengar dan berkata kepada Allah, ya Allah, ini ada suara yang lemah dari satu tempat yang saya tidak mengetahuinya dalam ilmu malaikat, fi baldatin gharibah. Kemudian kata Allah di dalam Ibnu Katsir, ama ta'rifun, apakah kalian tidak mengenal suara itu? Tidak, wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan itu adalah suara Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian inilah yang menunjukkan bahwa Nabi Yunus tasbihnya sampai menggetarkan langit, disebabkan malaikat kemudian mengatakan di sini, fala tarhamu makana fi rahai ya'malu fi rahain fatunjihi minal bala. Ya Allah, apakah Engkau tidak kemudian memaafkan dan mengasihi Nabi Yunus alaihi salam, karena beliau adalah sosok yang ya'malu fir raha, adalah seorang yang dulunya senang beramal saleh dan senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatunjihi minal azab, dan kemudian Engkau menyelamatkan Nabi Yunus dari azab. Kemudian Allah pun mengatakan fa'amarallahu al-huta fa'alqahu fil 'ara. Kemudian Allah memerintahkan ikan paus itu untuk mengeluarkan Zannun dari perutnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, apa yang kita bisa ambil dari kisah yang saya nukil sedikit kisahnya dari tafsir Ibnu Katsir ini? Yang pertama, bahwa dahsyatnya tasbih dan zikir. Sebagaimana kalau kita lihat surat Al-Anfal ayat yang ke-33, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan mengazab kita selama kita suka beristighfar, suka memohon ampun kepada Allah. Dan juga poin yang kedua, bagaimana tasbih yang diucapkan oleh orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, padahal dia sesungguhnya adalah termasuk golongan orang-orang yang saleh, sehingga mendapatkan keselamatan. Karena kalau Nabi Yunus tidak membaca tasbih ini, dalam surat As-Saffat ayat 143 dan 144 dikatakan, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak bertasbih di dalam kegelapan lautan dan di dalam kegelapan perut ikan, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, akan tetap tinggal di dalam perut ikan sampai hari dibangkitkan. Maka ini adalah satu tasbih yang sangat luar biasa, satu zikir dari seorang hamba yang mungkin melakukan kesalahan dan kealfaan, tapi kemudian dengan tulus bertasbih, mensucikan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk orang-orang yang disebut dalam surat Al-Anbiya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham, dan Allah dengar doanya, terima tasbihnya, terima permohonan ampunnya, dan termasuk orang-orang yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam mimbar Jumat yang waktunya singkat ini, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang tenang hidupnya dengan berzikir, yang insya Allah akan mendapatkan keberkahan, rahmat, kasih sayang, bahkan pertolongan di saat-saat yang sulit, sebagaimana
dalam kisah Nabi Yunus alaihi salam ini. Senantiasa dalam keadaan ar-raha, dalam keadaan kita tenang tentram, tidak ada musibah, tidak ada bencana, tidak ada perkara, tidak ada sesuatu yang sulit. Dari mulut kita selalu keluar kalimat seperti yang misalnya diucapkan oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, atau astaghfirullahal azim, astaghfirullah rabbal baraya, atau juga mungkin dengan kalimat yang dulu pernah dibaca oleh Nabi saat diserang oleh pasukan multinasional, sehingga kemudian Allah menurunkan pertolongannya. Dan begitu juga saat Nabiullah Ibrahim akan dibakar, membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, sehingga kita semua mendapatkan selalu keselamatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun al-hadirun, faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum, waf'alul khairat, wajtanibu anil ma'asi wal munkarat. Allahu jalla wa ala qad qala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral hadirin, marilah pada khutbah yang kedua kita berdoa di Sayyidul Ayyam, penghulu hari, saat doa-doa kita diijabah. Mudah-mudahan tidak ada satupun permohonan kita hari ini, saat ini, kecuali semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersolawat sebagaimana perintah ayat tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni, maafkan kesalahan kami, begitu juga kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Baik yang sekarang masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka, dan sempatkan kami anak-anaknya bisa berbuat baik dan mendapatkan pahala birrul walidain. Dan apabila mereka atau salah satu dari mereka sudah kembali, ampuni mereka, sampaikan doa kami untuk mereka di kubur-kubur mereka ya Allah. Ampuni juga guru-guru kami, para pemimpin kami, dan orang yang menginginkan kebaikan bagi negeri ini ya Allah, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang beriman, yang beramal saleh, yang hatinya selalu tenang dan tentram dengan zikrullah, hatinya selalu dihiasi dengan pujian, sanjungan hanya kepada Allah, zat yang maha pantas untuk dipuji dan disanjung. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini Engkau berikan keberkahan buat kami dan bangsa ini ya Allah. Engkau cabut semua bencana dari negeri ini ya Allah, dan juga seluruh dunia. Di sana ada saudara-saudara kami ya Allah, dan kami mendapatkan hayatan thayyibatan fid dunya wal akhirah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.